Untuk membakar 1 kilogram batu bara itu dibutuhkan sebesar 10,081 kilogram udara. Tapi secara teoritis dia lebih kecil. Ya. Untuk membakar 1 kilogram batu bara hanya dibutuhkan 8,457 kilogram udara. Jadi tentunya kalau kita perhatikan tentunya aktual inilah yang paling mewakili ya pada teoritis tadi. Karena memang aktual tadi adalah sudah mempertimbangkan ada beberapa unsur nitrogennya, kemudian unsur gas buangnya yaitu adalah ada karbon dioksida, juga ada karbon monoksida, itu sebagai faktor-faktor karena kita tahu tadi bahwa pada pembakaran sempurna itu kan memang hanya unsur yang ada pada gas buang kan hanya karbon monoksida, air H2O dan sulfur dioksida. Tetapi pada pembakaran aktual tadi kita lihat pembakaran aktual itu kan beberapa unsur yang perlu kita perhatikan. Di antaranya ada unsur nitrogennya, ya kita lihat begitu, ya. Jadi kita lihat pada pembakaran aktual itu tentunya lebih valid, ya, lebih namanya aktual. Jadi kenyataan yang ada, aktual yang ada. Jadi pembakaran yang aktual, yang sebenarnya yang kita lakukan aktual. Ya. Itu adalah satu perbandingan yang bisa kita pakai sebagai acuan untuk menentukan perbandingan antara udara dan bahan bakar pada satu proses pembakaran yang aktual. Ya. Teoritis itu tentunya akan didasarkan pada unsur, terutama adalah pada unsur analisa ultimasinya. Ya. Tetapi kalau pada aktual kan dilihat unsur abunya, unsur moisturnya, kemudian beberapa unsur itu CB, ada N, ada N juga. Ini yang kita lihat seperti itu. Jadi pada pembakaran aktual itu tentunya lebih representatif dibandingkan daripada tentunya pembakaran secara teoritis, ya. Ini tadi. Jadi kalau kita lihat ada aktual tadi, jadi hal yang perlu dasar kita perhatikan pada pembakaran aktual itu adalah ini. Ya ini ada unsur ini tadi, ya. Ada CB, ada CR, ya. Ya, CR itu kan perlu yang hal yang mewakili, ya. Hal yang mewakili yang utama di dalam proses pembakaran aktual. Sama CR tadi, CR, ya, CR. Aduh. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kita lihat pada prinsip pembakaran ini yang utama. Ya. Apa yang perlu kita perhatikan pada prinsip pembakaran ini? Ya. Contoh-contoh bisa dilihat ya ada ya. Bahan bakar itu caranya apa? Sama. Ya, kita lihat pada prinsip pembakaran ini, ya. Pembakaran adalah proses oksidasi yang cepat dari suatu bahan bakar dan pembakaran yang melepaskan yang komplit hanya mungkin jika ada satu oksigen yang cukup, maksudnya ada SSR yang cukup tadi. Jadi maksudnya pembakaran yang komplit, yang optimal itu bila SSR atau jumlah oksigen yang memadai, yang cukup tadi. Oksigen dalam udara ya tadi, dalam fraksi massa ini ya, dari fraksi molar ya, 20% fraksi molar
23,2% fraksi massa, nitrogennya adalah 79% fraksi molar, 76,8% fraksi massa. Ini nitrogen menurunkan efisiensi pembakaran. Ya, makanya pada kondisi pada pembakaran aktual itu kan dimasukkan unsur nitrogen, ya, nitrogen tadi. Sehingga dengan demikian bahwa karena nitrogen itu bersifat menurunkan efisiensi pembakaran, maka di dalam perbandingan udara bahan bakar pada proses pembakaran aktual, di mana kan jumlah udara yang diperlukan lebih besar, biasanya 10,1 kilogram udara yang diperlukan untuk membakar 1 kilogram bahan bakar. Tapi kalau secara teoritis hanya 8,56, contohnya seperti itu. Itu adalah prinsip dari pembakaran itu tentunya bisa kita lihat kalau nitrogen dipertimbangkan di dalam proses pembakaran. Jadi kita tahu bahwa sifat daripada, karena udara itu kan terdiri dari nitrogen dan oksigen. Di mana pada proses pembakaran itu adalah proses oksidasi, sehingga yang kita butuhkan hanya oksigennya. Nitrogen kita tidak butuhkan, maka dikatakan nitrogen akan menurunkan efisiensi dari pembakaran. Maka di situ kan dibutuhkanlah excess air, udara itu kita batasi, dalam artian bahwa pembatasan udara itu memberikan interpretasi daripada memberikan pembatasan terhadap nitrogen, kan gitu, terhadap nitrogen, karena nitrogen memang tidak kita kendaki dalam proses oksidasi atau proses pembakaran. Karena mengingat nitrogen bersifat menurunkan efisiensi pembakaran. Nah, kemudian juga ini, nitrogen juga akan membentuk NOx tadi, dengan oksigen tadi. Jadi nitrogen akan membangun NOx, ya, NOx dengan oksigen. Nah, NOx itu kan sebagai gas buang, yang merupakan unsur daripada gas buang. Makanya kita lihat bahwa NOx ini sebagai indikator terhadap ini tadi apa, pembakaran tadi, pada pembakaran tadi optimal atau tidak, itu bisa kita lihat pada unsur gas buang selain daripada karbon dioksida, air, sulfur dioksida, tapi juga ada NOx. Ini yang banyak kita pakai dari NOx. Kenapa? Karena NOx tadi kan ada unsur nitrogen, di mana unsur nitrogen adalah unsur yang tidak dikendaki pada proses oksidasi. Sehingga dengan demikian NOx itu merupakan parameter yang sangat substansial dari unsur gas buang pada proses pembakaran. Ya. Dan makanya lebih parameter yang paling banyak dipakai pada itu kan NOx-nya. Ya. Berapa NOx-nya? Jumlah mol dari NOx dari unsur gas buang tadi. Ya. Itu yang banyak kita, bukan yang banyak, artinya yang mewakili daripada performansi daripada pembakaran tadi, yaitu adalah unsur gas buang NOx-nya. Nah, kemudian dalam pembakaran yang perlu diingat adalah tadi 3 ya, temperatur kali cukup, temperatur yang cukup ya. Kemudian turbulensi ya, turbulensi itu maksudnya adalah jumlah udara yang dialirkan tadi ya. Jadi artinya menyangkut terhadap excess air-nya, dan yang ketiga adalah waktu ya. Waktu, yaitu proses oksidasinya itu adalah, jadi ada 3T, temperatur ya. Contohnya kalau kita melihat misalkan contoh temperatur itu, kalau suatu bahan bakar terutama adalah bahan bakar gas ya. Jadi kalau kita ingin mengoptimalkan daripada proses pembakaran dengan bahan bakar gas, maka kita perlu mengatur temperatur daripada bahan bakar tadi. Ya. Tentunya diharapkan temperatur bahan bakar itu
kita atur sedemikian rupa, paling tidak di bawah daripada temperatur flash point-nya, temperatur bakarnya, ya, dengan kita naikkan temperatur daripada bahan bakar itu akan menyebabkan proses pembakarannya bisa optimal. Ya. Jadi kemudian juga ini turbulensinya, jumlah udara yang kita alirkan tadi. Jadi paling tidak bahwa turbulensi itu bukan aliran turbulen tidak, tapi jumlah udara yang kita alirkan juga kita atur supaya mendapatkan suatu proses pembakaran atau oksidasi yang optimal. Dan waktu itu perlu memang, waktu itu dalam artian kalau kita waktunya itu terlalu lama, tentunya bahan bakar itu nanti akan sisa daripada pembakaran itu akan menjadi besar, sehingga ada beberapa unsur dari bahan bakar itu yang tidak terbakar. Ya. Jadi makanya dengan mengatur 3T ini mungkin bisa kita pakai sebagai satu permasalahan khususnya pada proses pembakaran, spesialisasinya pada pembakaran untuk bahan bakar cair atau gas, itu dengan cara mengatur temperaturnya. Ya. Tentunya diharapkan temperaturnya pasti di bawah temperatur titik didih atau temperatur titik bakar, maksudnya flash point. Dengan temperatur daripada kita naikkan mendekati temperatur flash point, maka waktu pembakaran tidak terlalu lama. Ya. Setelah kita kabutkan langsung kebakar. Ya. Itu contohnya adalah pengenceran tadi. Ya. Jadi kalau orang mekaniknya mengatakan dikabutkan, bahan bakar itu dikabutkan. Jadi bahan bakar itu jadi pengenceran itu pengkabutan. Jadi itu menentukan. Jadi kalau kerapatan dari bahan bakar itu kita atur, ya, tadi pengenceran tadi, kerapatan itu, ya, pengkabutan itu memang menentukan terhadap optimasi dari pembakaran tadi, ya. Tadi terhadap hasil daripada pembakaran itu optimal atau tidak. Jadi jelas temperatur itu jelas. Temperatur daripada bahan bakar itu menyangkut terhadap temperatur flash point dari bahan bakar itu. Jadi contohnya misalkan kalau kita dalam kondisi yang natural, misalkan bahan bakar itu temperaturnya misalkan 40 derajat Celcius. Ya. Kemudian kita alirkan pada ruang bakar, ya, untuk mengoptimalkan daripada proses pembakaran daripada bahan bakar yang kita umpankan itu temperaturnya 40, maka bisa kita atur, kita naikkan temperatur daripada bahan bakar itu paling tidak mendekati daripada temperatur flash point-nya. Ya. Dengan demikian, kalau temperatur itu kita naikkan mendekati temperatur flash point, berarti waktu yang dibutuhkan nanti ada pembakaran itu lebih cepat. Ya. Kalau lebih cepat tentunya sisa atau abu daripada proses pembakaran itu bisa berkurang. Ya. Kurang. Ya. Kalau berkurang kan menunjukkan bahwa unsur karbon yang ada di dalam bahan bakar tentunya prosentase dapat terbakar lebih besar. Ya, jadi salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk meningkatkan proses pembakaran itu adalah mengatur temperatur atau temperatur daripada bahan bakar yang kita alirkan. Ya. Tentunya pasti temperaturnya akan di bawah daripada temperatur flash point-nya. Ya. Waktu tentunya terkait dengan pengaturan daripada temperatur, ya, pengaruh terhadap pengaturan dari kerapatan pada bahan bakar, pengenceran tadi yang dikabutkan tadi kan tentunya bahan bakar memungkinkan
dia akan terpicu untuk mudah terbakar dengan oksigen. Jadi setelah kita kabutkan, dia ada kabutkan pada konsentrasi tertentu, maka dia akan terbakar dengan oksigen yang kita umpankan. Itu adalah terkait dengan kerapatan tadi, rho tadi. Jadi ada MTTT rho tadi. Itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap proses pembakaran. Kalau ini jelas, kalau turbulen tadi jumlah udara yang dialirkan itu terkait dengan di sini. Karena udara itu di mana udara kita tahu itu tidak hanya mengandung oksigen tapi mengandung nitrogen. Kalau kita lihat udara itu kandungan nitrogennya jauh lebih besar daripada oksigen. Maka kita atur. Karena sifat daripada nitrogen itu menurunkan daripada efisiensi pembakaran. Ya. Dan juga nitrogen tadi bisa kita gunakan sebagai parameter indikator unsur gas buang dari proses pembakaran. Jadi ini unsur gas buangnya adalah NOx-nya tadi. NOx-nya adalah nah, kita tahu kan dunia ini NOx-nya adalah unsur daripada gas buang yang menentukan terhadap parameter, salah satu parameter daripada unsur gas buang untuk menentukan tingkat optimasi daripada pembakaran atau oksidasi. Ya. Ini contohnya perbandingan udara bahan bakar ya, dan bakar ini gambarkan seperti ini. Untuk batu bara secara teoritis tadi ya, betul ya, batu bara ini teoritis kan antara 8, berapa kan itu ya, 8, berapa 35 ya. 8, jadi untuk membakar 1 kg batu bara dibutuhkan 8,35 kg udara. Tapi secara aktual lebih besar ya. Aktual kan 10 tadi, 10, berapa ya. Kemudian untuk bahan bakar cair, BBM, bahan bakar cair, itu udara yang dibutuhkan itu lebih besar, 14 kg untuk 1 kg, untuk berat 1 kg BBM bahan bakar cair. Kemudian XSR-nya, itu tentunya kalau untuk bahan bakar padat batu bara itu antara 25 sampai 30%. Ya. Sedangkan kalau untuk bahan bakar cair agak rendah, antara 15 sampai 20%. Ya. Untuk bahan bakar gas, contohnya natural gas itu adalah 1 kg bahan bakar gas dibutuhkan udara antara 9 sampai 10 kg. Udara lebihnya, SSR-nya lebih rendah lagi, hanya 5 sampai 10%. Itu adalah perbandingan udara bahan bakar untuk masing-masing. Ini aktual ya, ini adalah kondisi aktual. Itu adalah itu. Ini teoritis ini ya. Ada yang lain tadi, teoritis sorry. Ini teori karena batu baranya kan 8 tadi ya. Teoritisnya seperti itu. Kemudian konsep udara berlebih ya, ini kita lihat ini ya. Jadi SSR tadi dengan mengukur karbon dioksida dalam gas buang, maka udara berlebih atau CSR dan kerugian cerobong itu bukan cerobong akan diketahui. Artinya bahwa
konsep udara berlebih itu digunakan untuk menganalisa daripada kerugian pada cerobong gas buang. Ya. Jadi dengan mengukur karbon dioksida maka kita bisa menentukan daripada kerugian daripada cerobong yang contohnya ini ditunjukkan di bawah ini hubungan antara karbon dioksida dan udara berlebih XSR dalam persentase. Contohnya adalah kita lihat di situ bahwa karbon dioksidanya pada cerobong itu besar, maka menunjukkan bahwa SSR-nya makin kecil. Ya, SSR-nya kecil. Ya. Jadi artinya memberikan arti bahwa pembakaran itu akan optimal, ya, karena karbon dioksida itu kan menentukan terhadap salah satu unsur daripada gas buang sebagai indikator daripada kalau pembakaran itu sempurna. Ya. Salah satu optimal atau gas sempurna optimal itu adalah ditentukan oleh unsur daripada gas buangnya adalah karbon dioksida. Jadi karbon dioksida makin besar, maka eksesnya makin besar. Ya, arah ke atas makin besar. Itu adalah hubungan antara karbon dioksida pada cerobong asap, ya, cerobong, ya, pada cerobong dengan XSR udara berlebih yang kita berikan. Tidaknya mengukur antara karbon dioksida dan oksigen, yaitu mengukur daripada karbon dioksida pada cerobong asap, oksigennya kita ukur pada oksigennya adalah sebagai bentuk daripada udara berlebih atau XSR. Nah. Kemudian ada formula yang dinamakan dengan Sigat formula, di mana ini Dreyfus gas loss ini, ya, ini, ya. Jadi gas buang kering namanya, ya, gas buang kering itu sama dengan K kali TF dikurangi TA dibagi dengan persentase daripada karbon dioksida, di mana TF itu adalah temperatur daripada gas buang, TA temperatur dari sekelilingnya ambien, K nilai konstanta dari bahan bakar. Jadi K itu memang tergantung daripada jenis bahan bakar, kemudian temperatur ini, F itu temperatur gas buang. Jadi kalau kita lihat bahwa jumlah gas buang itu akan besar, itu indikatornya apa? Indikatornya tentunya adalah bila temperatur gas buangnya itu tinggi dan unsur gas buang karbon dioksidanya rendah. Iya toh? Tadi kan dikatakan ini, pembakaran akan sempurna kalau karbon dioksidanya itu besar. Ya. Ini kalau gas buangnya itu adalah jumlahnya itu adalah besar, jumlah gas buangnya itu besar, kalau temperatur daripada gas buang itu tinggi dan persentase daripada unsur karbon dioksida pada gas buang itu rendah. Gitu. Kalau TF tinggi, CO2-nya rendah, maka jumlah daripada gas buangnya akan banyak. Jumlah gas buang itu akan kecil, sedikit. Kalau temperatur gas buangnya rendah, ya, dan pembaginya ini, yaitu persentase daripada karbon dioksidanya adalah besar. Ini dikatakan bahwa persentase daripada karbon dioksida adalah jumlah persentase karbon dioksida
pada gas buang. Ya. Jadi tentunya adalah jadi persentase ini CO2 karbon dioksida itu sama dengan jumlah persentase karbon dioksida pada gas buang tadi ya, gas buang ini. Ini adalah driven gas loss-nya, gas buangnya ini, gas buang keringnya itu seperti ini. Itu satu pendekatan formula yang kita pakai untuk menentukan daripada tingkat atau performansi daripada pembakaran tadi dalam artian optimal atau tidak optimal. Ya. Nah ini nilai K-nya, nilai K dari bahan bakar itu kalau untuk batu bara nilai K-nya 0,65, untuk bahan bakar cair nilai K-nya 0,53, untuk bahan bakar natural gas, untuk bahan bakar gas, natural gas, K-nya 0,4, untuk bahan bakar LPG K-nya 0,43. Ya. Nah, ini sudah contoh, diberikan satu contoh ini, ya. Ada ruang pembakaran combustion chamber ini, ya. Dibutuhkan BBM 2 ton per jam, ya, 2 ton per jam. Kemudian ini temperatur gas buangnya, temperatur stack ini, gas buangnya, temperatur stack 250 derajat Celcius. Kemudian persentase daripada karbon dioksida 9%. Udara berlebihnya 70%. Kemudian ditanyakan, hitung udara berlebih dari sistem tersebut, hitung stack loss ini, ya, stack loss tadi. Jadi gas buang tadi dengan menggunakan sikat formula berapa bahan bakar yang bisa kita hemat apabila persentase daripada karbon dioksida kita naikkan menjadi 13%. Ini ya. Jadi kalau kandungan karbon dioksida itu besar, maka kita bisa menghemat bahan bakar. Artinya dengan persentase karbon dioksida pada gas buang besar, maka dikatakan tentunya proses pembakarannya lebih optimal. Sehingga dengan optimal maka kita bisa melakukan saving. Saving itu kan dikaitkan ini. Jadi saving atau penghematan itu dikaitkan kalau misalkan dalam kondisi yang ada ini, yaitu persentase unsur karbon dioksida pada gas buang 9%, berapa bahan bakar yang dibutuhkan. Kalau kita naikkan unsur karbon dioksida pada gas buang menjadi 13%, tentunya kan bahan bakarnya bisa kita hemat, kita berkurang maksudnya. Nah, pengurangan bahan bakar antara kondisi karbon dioksida pada gas buang 9% dan pada kondisi unsur karbon dioksida pada gas buang 13%. Itu maksudnya begitu. Jadi kita membandingkan berapa pemakaian bahan bakar kalau karbon dioksida pada gas buang itu 90% dan karbon dioksida pada gas buang itu 13%. Itu inti daripada permasalahan berapa saving yang kita dapatkan, berapa saving yang kita dapatkan bila kita bisa meningkatkan persentase daripada unsur karbon dioksida pada stack pada gas buang, ya. Tentunya nanti kalau biasanya kalau udah unsur daripada karbon dioksida itu berkurang, ya, kita tingkatkan, kita naikkan, maka tentunya pemakaian bahan bakar bisa kita hemat, bisa kita kurangi. Jadi kalau kita garis bawahi, jadi artinya bahwa bahan bakar yang kita butuhkan pada gas buang karbon dioksida 9%, itu tentunya
lebih besar daripada bahan bakar yang dipakai pada unsur karbon dioksida pada gas buang sebesar 13%. Itu makna daripada saving di situ. Nah, ini bisa dilihat daripada proses tadi, ya. Ini bisa kita pelajari nanti menentukan dengan rumus tadi STEGAT, ya. Kamu bisa menentukan berapa penghematan bahan bakar yang bisa didapatkan dengan meningkatkan daripada unsur karbon dioksida pada gas buang atau pada stek. Ya. Ya, ini persiapan bahan bakar padat, yaitu pada batu bara itu tentunya adalah sizing, ya, ukuran. Memang kalau kita lihat pada Python itu saya tahu, ya, ukuran batu bara kan dibuat kecil-kecil, ya. Sizing dibuat kecil-kecil itu ukurannya supaya dia, ya ini kunci, ya, supaya bisa meningkatkan daripada pembakaran. Jadi ukurannya dibuat kecil-kecil gitu, ya, seperti ya, sizing batu baranya. Kemudian blending batu baranya dilakukan untuk memungkinkan kualitas batu bara umpan sehingga diperoleh kalor yang konstan. Jadi blending itu digunakan untuk membuat keseragaman daripada kualitas batu bara umpan, ya, sehingga kalor yang diperlukan konstan, ya. Kemudian ini tadi bahwa analisa batu bara itu bisa diganti dengan proksimasi, ya. Proksimasi itu adalah ini yang paling mudah, batu bara itu paling mudah. Artinya paling mudah itu bisa kita lihat, nah ini mosturnya, ya, besar kan, 47,76, abunya 10, mosturnya 50, ya, mosturnya 50, besar, paling mudah. Jadi kalau kita analogikan dengan kayu, mungkin itu kayu basah, ya, kayu yang basah, sehingga mosturnya besar 50. Kemudian agak tua sedikit, yaitu bituminus, ya, bituminus itu mosturnya 5,98, agak tua lagi bituminus yang kedua adalah 4, yang paling besar itu adalah ini, ya. Batu bara itu yang itu adalah kelompok daripada batu bara yang muda, agak tua dan tua itu. Jadi dilihat dari mosturnya tadi. Jadi batu bara yang baik itu memang mosturnya rendah, ya. Kemudian voltimeter itu adalah bahan yang ada itu sekarang ini. Kemudian base karbonnya, nah ini kalau kita lihat base karbonnya itu kalau 41,83, untuk bituminus 34,69, untuk jenis yang kedua adalah 29,28. Kemudian untuk ini yang sering kita pakai adalah analisa ultimasi, ya. Ini lebih lengkap. Jadi kalau kita lihat pada perbandingan udara bahan bakar pada bahan bakar padat, itu kan kita bagi dengan analisa ultimasi, ya. Karena kita ketahui pada analisa ultimasi itu lebih lengkap. Artinya spesifikasi yang kita pakai itu lebih banyak. Ada mosturnya, mineral mater, karbon, nitrogen, sulfur, oksigen, nah ini, dan ini kalor yang dihasilkan, ya. Kalor yang dihasilkan. Itu dengan satuan yang ini adalah GCP, gross color value, ya. Gross color value itu adalah kalau untuk batu bara bituminus seperti ini, ya. Ya. Jadi bisa kita, paling enggak kita bisa mengidentifikasi
atau memilahkan untuk analisa proksimasi pada bahan bakar padat batu bara dan analisa ultimasi pada bahan bakar padat batu bara, itu tentunya kita pakai padamnya ada yang pakai ultimasi karena itu unsur yang kita parameter yang kita identifikasi lebih banyak, otomatis tentunya lebih mendekati walaupun secara teoritis tapi lebih mendekati ke aktual karena unsur-unsur yang kita ambil itu lebih banyak, parameter yang kita ambil lebih banyak ya. Kalau pada aproksimasi kan hanya abu, moisture, dan fixed carbon ya. Kemudian sama volatile matter itu. Volatile matter itu adalah bahan itu yang tidak dikehendaki oleh itu ya. Inilah yang membedakan antara analisa ultimasi dan analisa proksimasi dari batu bara. Ya. Kira itu dari saya ya. Ada yang ditanyakan, Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri loh. Habis ya. Loh. Ya. Kita akhiri kuliah kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.